Piye, Surah Bara Antara Kalteng. Halo kawal Antara Kalteng, kembali lagi di Bara Kalteng, bincang-bincang bersama Antara Kalteng, bersama saya Rendik Andika dengan Ibu Ruth Sri MA. Ya. Selamat pagi. Kebetulan pagi di syutingnya. Apa kabar Ibu? Luar biasa pagi hari ini. Luar biasa, kelihatan dari senyumnya yang cerah. Oh iya, harus Pak. Cerah hari ini. Oke Bu. Oke. Saya kemarin sempat browsing Bu sebenarnya. Sebelum ke sini sempat cari informasi terkait usaha Ibu yang ternyata tembus ekspor ya, hanya dari sumpit. Betul. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan Bu, mungkin lebih ke sharing ya. Pertama awal-awal dulu bagaimana usaha ini dijalankan Bu? Idenya seperti apa sih Bu? Ya, basic memang suami itu kan kerja di orang lain, orang asing yang memang sumpit, dan dia menjadi orang kepercayaan dan bisa dibilang menguasai lah sumpit. Pada saat sudah berhenti, tapi kan ilmunya masih ada ya, ilmu sumpit itu gitu. Untuk membuat sumpit seperti apa, ilmunya ada. Gitu. Siap. Dan kita mencari bahan yang dekat di mana nih gitu. Asalnya di Jawa dulu. Usahanya Iya, usaha ikut orang di Jawa gitu. Tapi kalau misalnya di Jawa kan bahan bakunya juga agak-agak pasti bukan di Jawa dari Jawanya. Datangkan lagi ya. Ya, betul. Nah, sekarang udah berpikir seperti itu gimana nih? Oh, kita harus mendekati bahan baku. Dan sudah dari Sulawesi, dari Kalimantan, dan ternyata ada di Kalimantan bahan bakunya. Itu tahun berapa itu? Bisa dibilang 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, berarti Ibu ini termasuk yang konsisten ya? Konsisten ya. Konsisten dari 12 tahun yang lalu untuk masih terus ya menjalankan usaha sampai sekarang ya. Selama 12 tahun itu Ibu mungkin tantangannya seperti apa sih jatuh bangunnya? Tantangan itu ada pasti ya. Pertama itu dari karyawan. Karyawan yang datang dan pergi gitu pasti ada ya. Karena kami karyawan itu ada yang dari Jawa, ada juga yang dari masyarakat sekitar sini. Tapi lebih kebanyakan kita mengambil dari masyarakat sekitar sini. Kami didik bagaimana untuk menggunakan mesin, kami didik juga untuk bagian sortir seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian kendala yang lainnya yaitu bahan baku. Bahan baku sih memang limbah ada. Kita sumpit ini kan memang dari limbah. Limbah kayu, betul, dari limbah kayu. Kendalanya kalau hujan. Kalau hujan terlalu deras, itu otomatis mereka untuk bawa susah. Ya kan. Terus kalau misalnya sampai banjir, pernah kita ngalamin bahwa ada banjir, ya itu susah lewat juga untuk distribusi dari supplier ke kami. Gitu. Itu kendalanya seperti itu. Kalau untuk kendala pemasaran sendiri Bu, mengingat ekspornya kan ke Jepang ya. Betul. Kendala untuk pemasarannya sendiri? Sejauh ini kalau pemasaran karena Asia ya, kendala belum ada sampai hari ini. Untuk ke Jepang, untuk sampai hampir mau 12 tahun ini tiap bulan berangkat kecuali COVID ya kemarin ya. Kita 2 tahun sempat stuck. Nah, untuk ke Korea hanya beberapa saat aja, ke Taiwan juga pernah, tapi yang konsisten terus ini, repeat order terus hanya Jepang. 12 tahun? 12 tahun. Tapi saya juga expand ingin ya, walaupun nggak harus Asia lah gitu. Paling di negara-negara Eropa pun pasti ada kayak restoran oriental, kayak gitu pasti ada kan menggunakan sumpit. Tapi belum. Belum. Siap. Apakah usaha ini nanti perlu dikembangkan, nggak hanya sumpit ya, kita bicara mungkin bisa pakai sendok kayu atau apa, sudah seperti itu? Untuk kedepannya kita belum tahu, tapi sejauh ini kita konsisten di sumpit yang memang pangsa pasarnya sudah ada. Tapi untuk kedepannya kalau memang menjanjikan, why not? Kenapa enggak gitu. Tapi sejauh ini kita masih sumpit. Pokoknya terus berakselerasi ya. Iya, akselerasi, percepatan di sumpit. Seperti nama UD akselerasi ya. Siap. Selama 12 tahun Bu di ekspor di Jepang ini, apa aja yang sudah dihasilkan, didapat Bu?
selama kami ekspor? Maksudnya didapat Ya, dalam arti manfaatnya apa aja sih yang mungkin untuk di sininya? Di sininya juga, terutama kan ada karyawan banyak nih. Betul. Kemudian untuk lingkungan juga, karena tadi dibilang pakai limbah ya. Betul. Oke, untuk yang limbah ini pastinya kan limbah ini ada dua pilihan dong. Limbah ini mau dibakar atau dimanfaatkan. Oke. Kalau kami memilih dimanfaatkan dong, dan itu bisa menjadi penghasilan masyarakat lokal, masyarakat setempat. Itu kan kita pernah datang juga ke masyarakat setempat, masyarakat lokal. Ayo dong, ini dipotong 25, 50, terus tebalnya 5 cm. Ayo dipotong gitu. Itu kan mereka pendapatan lebih ya untuk mereka gitu. Akhirnya bermanfaat dan tidak menjadi dibakar. Akhirnya jadi uang pendapatan untuk mereka. Dan untuk karyawan selama hampir mau 12 tahun ini saya cukup senang aja gitu, bahagia juga melihatnya karyawan tuh bisa yang tadinya nggak punya rumah, ada yang sampai nyicil rumah, sampai hari ini masih ya ada yang punya rumah, terus kalau motor itu bisa ya bukan motor yang lama-lama gitu loh, bisa dibilang baru gitu. Oke, siap. Itu aja sih. Artinya ada dua manfaat ya, manfaat untuk sumber daya manusianya, kesejahteraannya, kemudian ada untuk lingkungannya juga. Ya, untuk lingkungan ya itu. Kalau untuk dari sumber daya pekerja sendiri, berapa tim sih Bu di UD Akselerasi ini? Ya, sebelum ada COVID melanda, itu kita hampir 24 sampai 25 orang. Itu dari Jawa nggak begitu banyak, tapi banyaknya masyarakat lokal di sini, asli masyarakat asli sini. Kemudian sesudah COVID ini menjadi sekitar 14 orang. 14 orang total. Dari mana itu Bu? Dari Jawa ada, tapi banyaknya lokal, masyarakat lokal di sini yang memang udah ikut saya lama, udah ikut di sini lama gitu. Kembali lagi gitu mereka. Sejak COVID 2 tahun kita stuck. Mereka menunggu dan kita udah kembali lagi jalan ya. Jalan balik lagi. Kembali lagi. Kalau itu dari awal produksi sampai finishing ya? Betul, finishing sampai packing sampai berangkat. Siap. Untuk menjamin keselamatan sendiri Bu, apa yang diberikan dari Ibu ya, terutama perusahaan selaku pemilik perusahaan untuk karyawan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan dalam bekerja sendiri Bu? Kalau keamanan kan sama kesejahteraan semuanya itu kalau kita punya usaha itu dari pemerintah memang sudah wajib ya. Wajib. Kita tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu harus ada yang namanya ketenagakerjaan sama kesehatan sudah tahu ya gitu. Betul. Itu harus ada dan itu memang itu harus memang wajib kita nggak bisa enggak ya. Dan kalau kesejahteraannya yang bukan dari pemerintah, dari kami pribadi, ya kita memperhatikan hidup mereka walaupun ya sebisanya kita gitu. Kayak kemarin COVID 2 tahun, ya kita untuk maintenance mereka dalam arti aduh mereka kasihan deh, pasti kan tidak ada penghasilan. Ya kami kasih sembako. Walaupun tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tapi ada kami kasih mereka. Artinya hubungannya bukan cuma antara pekerja sama pemberi kerja ya, tapi lebih ke ada juga unsur kedekatan, human interest-nya ya. Betul sekali. Siap. Balik lagi Bu ke usaha tadi, ke ekspor ke Jepang ya. Tepatnya kemana sih Bu ekspor ini? Iya, kami ekspor ke Jepang tuh tepatnya ke Osaka. Itu desanya namanya Obama. Desa Obama, Osaka, Jepang. Itu konsisten 12 tahun di situ juga atau sudah? Betul. Kita konsisten ke Jepang di situ. Itu bagusnya Jepang tuh itu. Mereka juga Jepang itu maintenance ke kita. Jadi mereka nanya, ini bahan baku gimana, karyawannya kamu gimana. Itu luar biasa sekali Jepang. Makanya saya banyak sekali belajar dari yang namanya Jepang ini. Artinya kerjasama tuh bukan cuma sekedar aku perlu barang sumpit aja, tapi detailnya sampai ke karyawan Anda seperti apa gitu ya. Sebelum COVID mereka 1 tahun sekali datang loh. Datang ke sini. Mereka mau tahu mesinnya gimana, karyawannya masih enggak, terus kayunya gimana. Jadi kalau untuk penambahan order, mereka tahu kira-kira kapasitasnya segini. Itu luar biasa sekali loh. Perhatiannya sampai ke situ ya. Betul. Yang ke Osaka ini Bu, sampai sekarang ini targetnya apa?
ekspornya per bulan atau per periodenya seperti apa sih? Dari awal memang kita per bulan. Dan sesudah COVID ada per 2 bulan, tapi ini sudah kembali kita berusaha lagi. Ini kan bisa dibilang masa peralihan ya dari COVID ke udah enggak gitu. Kemarin sempat lagi ada berapa, apalagi yang baru, aduh sempat gimana juga karena kan ini sumpitnya kita tuh untuk pariwisata, untuk oleh-oleh, untuk souvenir di Jepangnya. Iya. Bukan buat untuk mungkin mereka konsumsi. Ada juga buat makan, mungkin sekitar 25%. Mungkin 75%-nya mereka untuk souvenir. Jadi untuk yang datang ke Jepang bawa souvenir, Kalteng punya. Kalteng punya. Berarti kalau saya bayangkan mungkin bisa lucu juga sih, Bu. Ibu ekspor ke Jepang ya. Untuk oleh-oleh. Kemudian ada orang Indonesia ke sana oleh-oleh sumpit, balik lagi. Itu suatu kebanggaan ya sebetulnya. Itu dari Indonesia dan khususnya dari Kalteng Palangkaraya ini gitu. Karena mereka memang dari kami kan unfinished belum sesuai size, sesuai dengan size-nya betul-betul detail kalau Jepang. Iya betul. Mereka dilukis, mereka dicat, terus ada juga homemade, mereka kasih kerang-kerang atau apa, jadi bagus sekali. Bagus sekali. Cukup bangga. Bahannya sendiri, Bu? Bahannya sendiri kami dari Meranti Putih. Khusus Meranti Putih? Khusus Meranti Putih, sesuai permintaannya mereka. Kemarin saya lihat juga ada beberapa yang kayak hitam itu, sumpit yang hitam itu? Itu yang hitam itu ulin. Kita sempat produksi sumpit ulin itu untuk ke Taiwan. Sebetulnya itu sumpitnya tuh agak-agak, kalau Taiwan tuh agak panjang 40 cm karena mereka untuk masak. Untuk masak. Kalau misalnya yang sekarang ke Jepang itu cuma 27,7 cm. Siap. Kemarin itu kan saya lihat juga cara produksinya ya. Iya. Saya bilang peralatannya ya cukup sederhana sih. Sederhana ya? Iya, bukan yang istilahnya kalau di gambaran kita ya, kita nonton di channel YouTube luar negeri itu kan sudah modern banget. Betul. Nah, dengan peralatan yang seperti itu, Bu, gimana cara menjaga kualitasnya agar sesuai standar dengan permintaan yang disampaikan di Jepang? Kita di sini ada kepala produksi dan juga ada yang bagian mesin. Nah, itu pasti perawatannya bukannya setiap 1 bulan sekali, tapi terkadang everyday, setiap hari. Kadang ada yang bergeser sedikit, itu memang harus dilihat. Jadi setiap hari yang bagian mesin sama kepala produksi itu muter. Oh, barangkali nanti karyawan yang pegang mesin itu satu pun, kalau misalnya ada bergeser sedikit, dia sudah tahu. Oh, ini bergeser, dimatiin, dia lapor. Seperti itu aja sih. Terus spare part-nya setiap kali jangan nunggu sampai aus ya, masih udah rada-rada terkikis, itu lebih baik diganti. Seperti itu. Tidak sayang mengeluarkan modal untuk menjaga kualitas ya? Harus, kualitas itu nomor 1. QC kita jaga sekali karena untuk kepercayaan dari buyer ini kita istilahnya apa ya? Anugerah Tuhan juga. Terus kan memang tidak semua orang punya kesempatan seperti ini gitu. Kita 1 bulan dulu sebelum COVID kita kirim 340, 350 box. 1 boxnya itu ada 1000 pair, 1000 pasang. Sekarang 150, 160, agak setengahnya ya. Tapi kita lagi berjuang. Kita juga mengharapkan Jepang stabil juga di sana, pariwisatanya terus meningkat, terus stabil, itu efek juga ke kami untuk terus kami juga akan nambah karyawan lagi ke depannya untuk nambah lagi seperti dulu. Dan semoga juga semakin banyak masyarakat yang terlibat nantinya, Bu ya. Iya, lapangan kerja ya tentunya. Iya, betul. Karena kalau memang ada industri di sini otomatis lapangan kerjaan terserap. Betul Pak. Bu, kemarin kan kita pernah ngobrol ya. Ternyata sumpit itu ada beberapa yang misalkan hasilnya tidak sesuai tidak sesuai standar atau standar grade ya. Standar grade. Itu pemilahannya seperti apa dan nanti diapakan gitu yang tidak sesuai dengan permintaan yang dari Jepang gitu. Ya, itu terakhir itu bagian sortir yang terakhir. Itu akan tahu ini masuk spesifikasi atau enggak. Ini masuk
size-nya mereka enggak. Nah ini karena sudah terlatih ya bagian sortir ya. Siap. Ada contohnya mereka Jepang kan kasih ke kita nih contohnya pengen seperti ini ya. Mereka sudah terlatih, mata mereka sudah terlatih. Kalau suruh saya juga belum bisa loh gitu. Kalau packing saya bisa gitu. Kalau untuk sortir dengan matanya mereka saya belum bisa loh gitu. Tapi dengan sampai harus satu-satu, saya harus duduk diam di situ kan gitu. Tapi saya bisa mengerti apa yang buyer mau dan size-nya seperti ini. Untuk dari seperti saya segini, di gini aja sudah kelihatan, sudah ketahuan gitu. Nah, untuk yang masuk spek itu masuk, kalau yang nggak masuk itu undergrade. Dulu kita pernah yang undergrade tapi masih bagus ya, itu pernah ke Korea. Jadi undergrade-nya Jepang itu bukan undergrade-nya yang memang nggak bisa dipakai patah atau kayak gimana, tidak gitu. Sebenarnya memang karena spesifiknya tidak masuk itu ya. Karena gini, kalau Jepang itu kan yang tadi saya bilang hampir 75-80 kan memang untuk souvenir. Nah, kalau yang Korea ini kan untuk makan, beda, sekali buang, disable gitu. Tadi Bu bilang sekali melihat sudah tahu ya. Kemudian betul. Di mesin produksi ketika ada perubahan sedikit aja ini kan tahu ya. Sudah tahu. Artinya sudah lumayan lama ya. Ya, mereka sudah expert lah lama-lama ya. Jadi dengan suara masuk begini, kalau biasa bunyinya bagaimana terus dia ada bunyinya berbeda, itu kan mesinnya berarti ada robah. Itu kalau dilihat, itu satu mesin tuh kan ada tali, disebutnya itu polyplek ya. Itu tuh banyak sekali. Itu mereka bergeser sedikit udah pasti ketahuan. Dan hasilnya kalau dipaksakan itu akan baret-baret apa ya? Bergaris-garis ya. Itu udah tidak masuk spesifikasi gitu. Berarti berapa tahun dulu? Berapa tahun namanya nih? Pekerja yang di sini paling paling lama. Ada yang dari awal ikut masih ada. Ada. Itu setia sekali. Berarti nyaman ya? Nyaman. Bersyukur ya. Nyaman. Benar. Banyak mereka lama-lama tidak ada yang baru, ada yang baru 2 tahun. Itu baru. Itu baru 2 tahun baru ya? Iya, baru. Tapi mereka sudah bisa kok pegang mesin. Terus diikutin, didampingi. Setiap kali saya ngecek juga hasilnya seperti gimana. Kadang kan kalau orang yang baru tuh masukin yang kemarin dari potong itu masuk ke mesin berikutnya, asal masuk gitu nggak kelihatan hasil gitu. Kita udah kelihatan. Ini harus dibetulin, ini harus dibetulin. Siap. Kalau dari produksi sendiri Bu, dalam sehari mampu berapa sumbit? Berapa pasang yang diproduksi? Kalau semua ya dari mesin yang tadi normal dibilang, ya? terkadang kita bahasa kan normal ya? Ya, kita bahasa normal ya. Itu 6.000 pasang sehari dengan karyawan yang sekarang ya sehari. Kemudian untuk proses produksi sendiri ada berapa tahapan sih sampai akhirnya tahap sortir tadi ya? Sampai packing ya, itu sekitar 7 tahapan. 7 tahapan. Terakhir packing itu. Lumayan ini ya, lumayan banyak tahapannya ya. Betul sekali, dan itu diperlukan kejelian, ketelitian. Makanya saya setiap kali karyawan yang memang mau masuk ke sini, saya bukannya, orang kadang kan gini, mau kerja, asal kerja, itu beda. Sebetulnya tipis, tapi itu beda sebetulnya persepsinya. Jadi memang yang perlu ketelitian sekali gitu. Kemudian untuk mungkin udah lama juga ya, karena yang paling lama kan 2 tahun. Seleksi karyawan sendiri seperti apa sih? Apanya maaf? Menyeleksi karyawan. Menyeleksi ya. Untuk menghasilkan ibaratnya karyawan yang berkomitmen akhirnya sampai betah lama gitu kan. Yang pertama saya suka tanya, dulu kerja di mana? Berapa lama? Kenapa keluar gitu? Itu sebetulnya track record juga dia kan gitu, orang tersebut gitu. Saya bisa tahu, saya tanya. Terus kenapa mau masuk ke sini? Ya mau coba-coba, oh ya udah nggak usah. Mau coba-coba nggak usah gitu. Ya saya mau kerja. Oh iya pekerjaannya begini. Karena nggak bisa main-main. Jari masuk, kita nggak teliti, potong dong gitu. Kita kan mesin resiko maksudnya gitu, resiko. Jadi itu dibutuhkan ketelitian. Saya cukup seperti itu aja sih untuk karyawan yang mau masuk. Siap. Ketelitian, kemudian menghasilkan karyawan yang konsisten juga ya. Betul. Kalau dalam berjalannya waktu 1 minggu misalnya, ini nggak bisa diajarin dan dikasih tahu, masih nggak bisa, saya nggak A, B lagi,
ya mohon maaf gitu. Oke, tapi disampaikan di awal ya. Oh iya, saya sudah bilang dulu, sudah dikatakan di awal bahwa ini kita coba dulu ya, soalnya mesin gitu, kita nggak bisa sembarang. Itu teori dulu kita kasih tahu sambil kita bawa, jadi kayak showing gitu kan. Ini begini ya, ini begini, ini masuk sini. Kayak tour itu ya? Ya, kayak tour dulu. Ini begini-begini. Kadang kan udah gini, oh enggak deh Bu, gitu. Nggak jadi. Oh oke Bu, oke gitu. Oke, kita terjun langsung gitu. Dipantau. Yang baru itu dipantau. Oke. Sudah 12 tahun Ibu ya? Next step apalagi Bu untuk usaha Sumpit ini Bu? Ada goal-goal lagi kah? Saya pengen, impian kami pengen expand, tidak cuma negara Asia yang menggunakan Sumpit ya. Kan Asia banyak, saya ingin expandnya tuh ke Eropa. Karena saya tahu di Eropa pun pasti ada restoran Oriental. Pasti ada restoran Asia. Dan itu menggunakan Sumpit. Karena kan yang makan di situ bukan cuma orang lokal Eropanya. Pasti kan ada turis asing datang, mungkin dari orang Asia yang datang gitu. Ya itu pasti ada Sumpit juga gitu. Ingin ke Eropa saya expand. Bukan cuma di Asia ya. Betul. Oke, siap. Mungkin Bu terkait Sumpit itu tadi ya. Kemudian kan kita kemarin ada juga ngobrol-ngobrol juga ya. Ternyata selain Sumpit ada juga usaha terkait bidang kayu ya di tempat lain di PAL 23. Betul. Kami ada usaha lain itu berbeda perusahaan ya. Beda perusahaan itu di PT Panca Aras Akselerasi Top juga. Akselerasi juga. Kami ngelola juga di sana. Dan itu kayu olahan sesuai size. Tapi kebanyakan sejauh ini ya untuk pangsa pasarnya Eropa. India juga. Kalau India itu 5x7 berbentuk kotak ukurannya. Jadi mereka tuh saya tanya, kadang saya suka tanya untuk apa? Saya mau tahu. Oh dia bilang, mereka bilang untuk kusen rumah. Kayunya ada di sini. Terus kalau ke Eropa itu kebanyakan untuk kolam renang, decking, yang dia ada riditnya garis-garis gitu. Itu ke Eropa. Berarti yang di sana masih bentuk kayu 5 ukuran itu tadi ya? Ya, sesuai size aja, sesuai size. Jadi kita kelola, kita produksi sesuai spek sama aja ya, sama yang di sini Sumpit, sesuai dengan spek yang mereka mau, sesuai dengan size yang mereka mau, sesuai model yang mereka mau. Untuk decking, untuk flooring, untuk lantai, terus untuk home decor saya kirim ke Korea juga. Ya. Sudah berapa lama itu? Jalan sekitar 5 tahun, mau 6 tahun. Iya. Lumayan juga ya. Ya, ini untuk yang ke Eropa sementara masih belum. Kemarin-kemarin tuh sudah minta dikirim lagi, tapi ternyata mungkin saya ngedenger resesi ya Eropa, saya nggak tahu juga itu. Jadi ya sudah, kita belum ke sana lagi. Kita waktu itu repeat terus ke Eropa tuh, ke Polandia, Belgia, Nederland, Belanda ya. Nah ini mau berangkat lagi harusnya di bulan kemarin ini ke Berlin, Jerman untuk pertama kali. Pertama kali. Tetapi ini masih pending dikarenakan Ocean Freight-nya harganya untuk ongkirnya gitu ya, belum deal. Belum deal aja. Itu ya. Siap. Kalau untuk pangsa lokal ada juga kah melayani yang terkait apa? Wooden house kita melayani juga dari PT Panca Aras ini untuk rumah knockdown, untuk lokal, iya. Untuk orang bikin kafe dari kayu, rumah kayu gitu, kita melayani lokalnya seperti itu. Kita menerima. Bahannya apa Bu? Tergantung request dari customer ya. Kadang ada yang mau ulin, ada yang mau benuas, tergantung. Pokoknya kayunya semuanya bahan bakunya ada di Kalteng, Pak. Siap. Dan kita menyesuaikan ya? Betul, menyesuaikan. Kalau untuk yang bangsa lokal, Bu, range harganya berapa sih? Dari berapa sampai berapa gitu? Pasti ada perbedaan ya. Itu tergantung harganya
modelnya, size-nya. Kalau untuk wooden house, untuk rumah kayu maksudnya. Oh, itu sekitar 4 juta per meter. Per meter ya? Iya, juta per meter. Itu di luar ini ya. Misalnya saya standarnya atapnya pakai ini. Ada yang ganti katanya atapnya pinginnya yang atap kan bukan dari kayu, ke atap atas. Itu ada beda lagi. Itu beda harga. Tapi untuk wooden house-nya, untuk rumah knockdown-nya sendiri kayu sekitar 4 juta per meter. 4 juta per meter. Prosesnya berapa lama itu? Prosesnya cepat aja ya kalau knockdown seperti itu. Cepat. Tergantung luasan juga kita kalau bisa. Tergantung luasan juga segimana. Semakin besar semakin lama ya. Ya, itu dia. Kalau sejauh ini sudah kemana aja untuk wooden house-nya? Wooden house masih di Palangkaraya aja. Ada beberapa yang memang menggunakan jasa kami, ingin ada kafe. Kemudian ini yang kami lagi running, lagi progress project ini punya bayarnya, customernya orang luar. Kebetulan istrinya orang sini, dia mau retired, pensiun di sini. Kami lagi bikin rumah kayu untuk mereka. Oh, oke. Di daerah Kereng. Oke, nanti mungkin bisa jadi percontohan juga ya. Iya, iya. Kami juga ada kerjasama rumah kayu dengan Fenverus sama Dinas Kehutanan sini. Mungkin kalau Bapak lewat ke Bundaran Besar, ada di Dinas Kehutanan, berdiri rumah kayu, itu kami kerjasama dengan Fenverus Jerman. Oke, siap. Ya, di situ terus kami juga bekerja sama dengan UPR, arsiteknya. Universitas Palangkaraya dengan dosen arsiteknya, dengan fakultas arsiteknya, kita bikin rumah apung. Di mana ya? Ada di Universitas Palangkaraya. Mungkin kalau Bapak lewat di depan kampus arsitek itu ada 2 rumah kayu untuk rumah apung, percontohan untuk rumah apung itu kami yang produksinya. Kami kerjasama dengan Bang. Oke, siap, luar biasa sekali pengembangannya. Mungkin obrolan kita sekarang lebih ringan sih Bu, terutama bagi pemula ya, mungkin atau anak-anak muda juga. Bagaimana sih Bu cara memunculkan ide ya, kita mungkin atau ada riset atau apa ketika ingin membangun usaha, kita blank mau apa tapi pengen pengen usaha ya. Tips-tipsnya ya, lebih ke tipsnya ya. Oke, lebih ke tips ya anak muda yang mau memulai, mau running ya. Iya, betul. Siapa tahu bisa ekspor juga kan. Harapannya seperti itu ya, mencetak banyak eksportir yang masih muda gitu. Iya, betul. Untuk yang pertama, kalau bagi saya itu harus kenali talenta kita, kemampuan kita apa. Kita nggak bisa ikut-ikutan, karena akan berbeda. Nah, kalau kita mengenali talenta kita apa, misalnya talentanya, saya senang ukiran, misalnya seperti itu. Kenapa enggak didalami? Dan itu harus siap didalami, lokal dulu dijual. Kalau ada pameran ikut, mungkin bisa juga menawarkan sebagai souvenir ke dinas bisa, atau ke lokal yang mungkin orang-orang kenal, nih loh produknya kami. Terus kalau ada pameran misalnya, wah nggak bisa deh untuk ikut pameran dengan skalanya yang besar seperti itu, ikut sama orang atau enggak sama dinas, karena kami juga disupport sama dinas, sangat disupport gitu. Itu pasti akan disupport mereka juga gitu. Dibawa hasilnya, nanti ada buyer yang lihat. Nah, selain mengenal potensi diri, kekuatan diri, kita harus juga berpikir gini loh, SDM. Nah, memang kalau kelihatan gini, wah ekspor bagus, keren banget ekspor. Keren banget ya, keren banget. Tapi tahu nggak sih gitu, kalau ada kendalanya juga itu tidak selalu mulus. Nah, kayak kami pernah seperti kami, ini udah harus mau berangkat, pasti kan dana semua ada di sini. Ternyata karena resesi, karena ada sesuatu hal di negara lain, negara tersebut tidak bisa berangkat, itu harus siap. Nah, kendalanya itu harus ada, dan itu harus konsisten. Konsisten dan komitmen. Untuk anak-anak muda, konsisten dan komitmen. Kalau sudah komitmen, ya harus dijalanin terus. Jangan udah ini lagi happeningnya ini ganti lagi deh. Padahal kan bukan bidangnya di situ gitu. Jadi harus terus lah seperti itu. Kemudian biasanya kan kalau pengusaha itu ketika sudah agak menanjak kemudian jatuh, biasanya kan drop. Untuk menjaga konsisten dan komitmen tadi seperti apa? Mungkin mempertahankan niat ya, atau
seperti apa tipsnya untuk? Ya mempertahankan, terus mempertahankan dalam dropnya ini. Kita kan tahu nih, ini permasalahan dropnya apa. Kecuali kalau dropnya misalnya dari bahan baku, kita harus explore dong. Cari bahan baku yang lain apa. Misalnya meranti putih nggak ada, oh ada kayu lain apa. Misalnya kita ngomong ke buyer, ini susah. Saya rasa semua buyer tuh enak diajak bicara. Saya bilang, ini loh bahannya susah. Kendalanya ini. Gimana kalau kayunya ini sama? Dengan kekuatannya sama, ringannya sama, jenis kayunya ini misalnya. Itu nggak ada salahnya untuk kita untuk apa ya, sharing, komunikasi. Jadi kita harus cari tahu ini daunnya karena apa. Tapi kalau daunnya kayak karena memang alam kayak kemarin COVID atau banyak, itu kita udah nggak bisa ini ya gitu. Pasar aja itu ya. Ya, paling kita mempertahankan kayak produksi terus jalan. Nanti di mana sudah ini sudah selesai, kita sudah ada stok barang. Tapi kan kita harus bayar harga. Dalam arti bayar harga apa? Berarti kan modal keluar dulu dong. Untuk cost-nya mereka. Gitu. Siap. Kemudian survei marketnya seperti apa? Tadi kan sudah kemampuan diri sudah, komitmen konsistensi sudah, kemudian untuk survei marketnya sendiri. Sekarang kan dunia dalam genggaman, ya kan? Kita di mana aja loh, nggak usah kita harus mendekati jaringan yang paling hebat, tidak. Dunia di mana aja kita bisa buka, ya kan? Mister Google ya. Mister Google. Mbah Google. Kita tinggal buka aja, kita harus cari tahu negara mana yang misalnya kita mendalami. Yang tadi saya bilang ukiran, misalnya ukiran. Negara mana yang suka ukiran? Gitu. Kita searching. Atau enggak, kita kasih tanya gini, misalnya Norwegia sukanya apa? Dibutuhkan kerajinan tangan, mereka suka apa? Dan luar biasanya Indonesia, ini tuh Pak Presiden ini kan memang ayo go ekspor, paksa ekspor. Katanya dulu paksanya kerja paksa dulu, sekarang paksanya paksa ekspor. Dan di setiap negara itu ada ITPC. ITPC itu perwakilan untuk negara-negara. Kayak kita di Norwegia ada, di Jerman ada. Itu ada linknya. Kalau enggak, kita tulis aja embassy, misalnya Jerman, embassy Jerman. Itu kan sekarang udah yang saya bilang dunia dalam genggaman. Ada IG, Instagram, DM dong, pasti dibalas. Siap. Itu ada, atau enggak ke dinas di sini di Sperindak itu kan pasti ada datanya. Gitu. Kita bisa kontak via email, via DM, ini loh, saya punya produk ini. Nah, sambil produk ini ditawarkan, kita menjajal tuh melihat kemampuan diri. Oh, ini kalau ada pesanan satu kontainer kira-kira berapa box? Satu box kemampuan diri ya, harus ditakar juga. Misalnya 1000 kerajinan yang kecil-kecil gitu. Satu kontainer harus ada 600 box, misalnya seperti itu. Wah, kemampuan kita gimana? Oh, ada, tenang aja. Berpikir nih, orang sekitar pada bisa nih ngukir-ngukir. Oh, berarti mampu. Jadi di mana udah dapat buyer, dengan tegas kita bisa bilang, oke, saya mampu. Jangan sampai saya mau ekspor, keren banget ekspor. Udah itu dapat buyer. Bayarnya mau dong, mau teken kontrak MOU. Nggak taunya, aduh, kita nggak berani, kita nggak bisa, hilang. Kesempatan tidak datang dua kali. Betul. Terkadang kalau buyer itu kalau kita udah mau terus akhirnya nggak bisa, mereka mundur teratur. Kebanyakan seperti itu karena kan mereka mau konsisten dong. Gitu. Berarti kalau saya bilang sejak 12 tahun yang lalu ya sampai sekarang pemasarannya lebih mudah sekarang ya. Ketika membandingkan antara betul, karena di awal-awal kan gini, kami belum punya izin sendiri untuk ekspor. Itu kan semua bertahap ya. Karena kan harus persyaratannya banyak sekali. Berjalannya waktu kan kami nggak harus ikut terus ke orang dong. Nah, kita kan harus next step. Terus kita bikin persyaratannya semua sampai akhirnya kita bisa ekspor sendiri. Dan itu tidak ada kesulitan kok dari instansi terkait ya yang berkaitan dengan ekspor, pemerintah daerah setempat juga semua support. Jadi semuanya baik. Berarti kalau misalkan mau usaha apapun sebenarnya tidak ada halangan untuk pemasaran untuk sekarang.
Betul, asal ya itu konsisten dan komitmen dan konsisten bolak-balik seperti itu. Kalau dengan diterpa sekali aja udah deh, itu kayaknya ya udah begitu aja gitu loh. Mau apa lagi? Oh ini, mau ini. Tapi kalau denger ekspor, mau biar kelihatan keren gitu. Tapi tahapannya nggak tahu. Di saat jatuhnya. Ya. Itu sudah nggak siap gitu. Kita harus siap. Berarti yang harus diutamakan kesiapan itu sebenarnya bersiap untuk jatuh ya. Ya di mana-mana pasti ada ya. Sebetulnya kalau persiapan untuk jatuh kita semua orang tidak mengharapkan ya untuk yang namanya jatuh ya. Tapi dalam perjalanan tuh pasti ada. Pasti ada. Kita lagi bagus, yang tadi saya bilang ternyata ada COVID 2 tahun. Betul. Itu kan kita begini. Ternyata produksi oke-oke aja kok, bahan juga oke-oke aja gitu. Tapi kan negara lain tidak nerima. Itu kita stuck ya, disebutnya stuck. Kalau jatuh kayak mungkin terlalu gimana ya gitu, menakutkan gitu. Ya, nggak jatuh sih, stuck gitu. Oke, siap. Terakhir Ibu Ruth ya. Petuah apa ya? Bahasanya petuah kok ngeri banget ya. Petuah kayak saya tua sekali ya. Nasihat kali ya. Oke, nasihat untuk kita pengen juga mendorong generasi muda ya. Ini kan banyak potensi sekali di Kalteng ya. Betul. Nasihat untuk mereka seperti apa sih, memanfaatkan yang ada mungkin untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan dan ya kesejahteraan ya. Seperti apa sih? Ya untuk anak muda di Kalteng ya, ini umumnya khususnya di Palangkaraya. Siap. Jadi jangan takut untuk memulai segala usaha. Kita pertama punya komitmen dulu yang tadi saya bilang, kenali apa sih yang kita bisa. Terus konsisten, terus untuk gimana kita next step seperti itu. Untuk memanfaatkan yang ada itu banyak, betul yang tadi dibilang. Kita kayu banyak, mungkin bisa create, explore. Oke, misalnya bikin lemari. Banyak kan di sini kayunya kan, furniture banyak sekali orang yang bikin. Tapi cari dong, bikin yang beda. Sekarang sudah banyak yang dibilang tadi saya katakan era digital itu mudah banget untuk kita cari yang terbaik seperti apa. Bukan harus copycatter ya, bukan harus copycatter dan jangan juga memaksakan diri ingin seperti orang lain. Jadi kenapa kamu begini memaksakan diri sementara kekuatannya tidak seperti itu? Supaya dibilang hebat, supaya dibilang itu jangan. Pokoknya be yourself, jadi diri sendiri, komitmen ada, terus konsisten, explore jangan lupa, terus create untuk next step. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu, kesempatannya banyak masukan dan tentunya banyak hal pelajaran ya yang kita dapat selama bincang-bincang bersama Antara Kalteng ini. Terima kasih. Semoga usahanya semakin lancar. Terima kasih. Ekspornya juga semakin jauh, harapannya juga tersampaikan semuanya ya. Amin. Terima kasih. Oke. Demikian Kawal Antara Kalteng ngobrol-ngobrol hari ini dengan Ibu Ruth Sri MA, salah satu eksportir yang luar biasa dengan berbahan dasar kayu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Dah. Tos Surah Bara Antara Kalteng.